Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Sabtu ini kita akan mendiskusikan bagaimana waktu itu sudah mulai eksis, atau bisa kita pertanyakan juga apakah memang waktu itu ada atau memang eksis waktu. Ini hanyalah bentuk perenungan yang hanya sebagai analogi ataupun juga sebagai sharing saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tentang waktu kita mengetahui pengukuran waktu yang paling awal yang telah dilakukan adalah di mana telah diadakan pengamatan akan siklus alam, di mana menggunakan pola-pola perubahan dari siang ke malam dan musim ke musim untuk menciptakan kalender. Kemudian pengukur waktu yang lebih akurat seperti jam matahari dan jam mekanik pada akhirnya muncul untuk meletakkan waktu di kotak yang lebih nyaman. Tapi apakah yang sebenarnya kita ukur? Apakah waktu adalah sesuatu yang berwujud, ataukah hanya dalam kepala kita saja? Awalnya jawabannya terlihat jelas. Tentu saja waktu ada. Waktu terus berubah di sekitar kita, dan akan sulit dibayangkan dunia tanpa waktu. Akan tetapi pengertian kita tentang waktu mulai menjadi rumit berkat Einstein. Ya, berkat Einstein. Di mana teori relativitasnya mengatakan bahwa waktu berjalan untuk semua orang, tapi tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama bagi orang-orang dalam situasi yang berbeda. Seperti mereka yang berpergian mendekati kecepatan cahaya atau yang mengorbit lubang hitam yang supermasif. Einstein menjelaskan sifat lunak waktu dengan menggabungkannya dengan ruang untuk menjelaskan ruang waktu yang bisa bengkok, tetapi bersifat konsisten dan mudah ditebak. Teori Einstein sepertinya mengkonfirmasi bahwa waktu ditenun di dalam kain alam semesta yang luas ini. Namun ada pertanyaan besar yang belum benar-benar terselesaikan. Mengapa kita bisa bergerak melewati ruang ke segala arah, tapi hanya searah melewati waktu? Apapun yang kita lakukan, masa lalu selalu dengan bundelnya berada di belakang kita. Hal ini disebut sebagai anak panah waktu. Ketika setetes pewarna makanan menetes ke dalam segelas air, secara insting kita tahu bahwa pewarna tersebut akan menjauh dari tetesannya dan akhirnya mengisi gelas. Bayangkan melihat kejadian yang sebaliknya. Di sini kita mengenali waktu tidak bergerak mundur. Kita hidup di dunia di mana pewarna makanan menyebar di dalam air, bukan di dunia di mana pewarna tersebut berkumpul. Dalam fisika, hal ini dideskripsikan sebagai hukum kedua termodinamika, yang mengatakan bahwa sistem pada akhirnya akan menghasilkan ketidakteraturan atau entropi. Sistem-sistem di dunia kita bergerak dari teratur ke arah tidak teratur, dan ini adalah properti daripada alam semesta yang menetapkan arah dari anak panah waktu. Jadi, jika waktu adalah properti fundamentalnya, waktu harus ada dalam persamaan paling fundamental kita dalam menjelaskan alam semesta, bukan? Ya. Saat ini kita ini punya dua set persamaan yang mempengaruhi fisika. Relativitas umum menjelaskan perilaku dari hal-hal yang sangat besar, sementara fisika kuantum menjelaskan hal yang sangat kecil. Satu dari tujuan-tujuan besar dalam fisika teoritis selama separuh abad sudah menggabungkan dari dua menjadi satu fundamental teori dari segalanya. Sudah banyak percobaan, satupun yang belum terbukti, dan mereka memperlakukan waktu secara berbeda.
Anehnya, penantang yang disebut persamaan Wheeler-DeWitt tidak memasukkan waktu sama sekali. Seperti semua teori tentang segalanya yang ada, persamaan tersebut bersifat spekulatif. Namun sebagai eksperimen, jika hal ini atau persamaan tanpa waktu yang mirip ternyata benar, apakah artinya waktu tidak ada? Dalam level yang paling fundamental, mungkinkah waktu hanya semacam ilusi yang terbentuk dari batasan-batasan dari cara kita melihat alam semesta? Kita belum mengetahuinya, tapi mungkin cara berpikir kita salah. Alih-alih menanyakan apakah waktu ada sebagai properti fundamental, mungkin waktu bisa ada sebagai emergent. Properti emergent adalah hal-hal yang tidak ada dalam kepingan individual dalam sebuah sistem, tapi dia ada untuk sistem secara keseluruhan. Tiap individu molekul air tidak memiliki ombak, tapi keseluruhan lautan memiliki ombak. Sebuah film menciptakan perubahan melalui waktu menggunakan serangkaian gambar yang diam yang terlihat memiliki perubahan yang mengalir dan terus-menerus. Dengan membolak-balik gambar dengan cukup cepat, otak kita mengenali berlalunya waktu dari urutan gambar yang diam tersebut. Tidak ada bingkai individu film yang berubah atau mengandung berlalunya waktu, tapi sebuah properti yang muncul tentang bagaimana kepingan-kepingan tersebut terangkai bersama-sama. Gerakan tersebut sangat nyata, tapi juga sebuah ilusi. Mungkinkah fisika dari waktu entah bagaimana adalah ilusi yang mirip? Para fisikawan masih menyelidiki hal ini, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya karena kita masih jauh dari penjelasan yang lengkap. Setidaknya untuk saat ini, ya itulah yang kita bisa pahami tentang waktu itu tersebut. Jadi, keputusannya adalah di Anda, apakah waktu itu ada? Ataukah waktu itu memang eksis di dalam kehidupan? Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.